Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terpujilah Tuhan atas anugerah kasih-Nya bagi kita. Marilah kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini oleh anugerah dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing agar firman-Mu kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Namun saya membacanya hanya di ayat 42 dan 43. Keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun Ia berkata kepada mereka, "Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema jangan melarang Yesus ke tempat lain. Dalam bacaan Lukas tadi saya hanya membaca ayat 42 dan 43. Silahkan Bapak Ibu dapat membaca mulai dari ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dalam bacaan ini ada dua peristiwa penyembuhan yang boleh kita lihat atau yang kita temukan, yaitu penyembuhan ibu mertua Rasul Petrus yang juga disebut Simon, dan penyembuhan banyak orang sakit yang dibawa oleh kerabat mereka kepada Yesus. Namun yang menarik untuk direfleksikan adalah sikap orang-orang yang setelah mengalami penyembuhan dan mukjizat, mereka berusaha mencegah Yesus agar tidak pergi ke daerah lain. Saudara-saudara, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa terkadang kita ingin menggenggam anugerah Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Egoisme spiritual seringkali hinggap pada diri kita, yaitu ketika kita menghendaki Tuhan hanya boleh berkarya untuk diri kita saja. Menanggapi hal itu, Yesus berkata, ayat 43 bacaan kita tadi, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dengan ini, Ia menegaskan kepada kita bahwa anugerah dari Tuhan harus dibagikan kepada orang lain, tidak hanya digenggam untuk diri sendiri. Panggilan kita adalah untuk diutus pergi melayani. Kita diutus bukan hanya kepada mereka yang baik-baik saja dan kepada mereka yang sudah berada di jalan yang benar, tetapi juga kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan agar dapat mengalami anugerah kasih Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, pertolongannya. Itulah yang menjadi tujuan dan karya kita. Apa yang telah diteladankan oleh Yesus, kiranya juga kita mampu melakukannya, mampu meneladani apa yang sudah dicontohkan, diteladankannya bagi kita. Demikian renungan bagi kita. Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti kehendak Tuhan.
kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pada kesempatan ini. Biarlah hati kami terbuka untuk juga mengizinkan Engkau berkarya, melayani, memberitakan Injil. Dan demikian kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami untuk terpanggil, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, sehingga bukan diri kami saja yang mengalami anugerah kasih Tuhan, tetapi mereka yang bahkan belum mengenal Engkau. Biarlah mereka boleh menjadi percaya oleh karena pemberitaan kami. Pakai kami, urapi kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi saudara jemaat yang saat ini sedang sakit, kiranya boleh mengalami kasih Tuhan berupa kesembuhan, pemulihan. Yang berbeban berat, Tuhan anugerahkan kelegaan. Apa yang dilakukan, dikerjakan hari ini, semua diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua aktivitas kami, jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.